Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anggraini dengan nomor BP 2011071006 dari kelas 3B D4 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana merancang sebuah antena ultra wideband dengan menggunakan aplikasi CST. Nah, kita lanjut pada aplikasi CST dengan cara new template, kemudian tunggu prosesnya, pilih microwave and RF optical, kemudian pilih antena, kemudian next, kemudian pilih planar, next, kemudian frekuensi minimum 1 dengan frekuensi maksimum 15 GHz, kemudian next, kemudian finish. Nah, kita tunggu prosesnya. Antena ini menggunakan rujukan berupa jurnal dengan ukuran yang telah ditentukan. Dengan ukuran dari antena 3 x 3 cm atau 30 x 30 mm dengan ketebalan 1,6 mm menggunakan bahan FR4 atau material FR4. Nah, setelah dibentuk, maka kita pilih back. Kita akan membuat substrate-nya, itu ukuran substrate tadi 3 x 3 cm. Pilih modeling, break, kemudian tekan di sembarang tempat, kemudian pilih SC atau ESIP, kemudian buat namanya substrate. Dengan ukuran 3 x 3 cm, karena di sini menggunakan X min dan X max, maka kita bagi dua menjadi 15, ini min 15, kemudian X max-nya 15, Y min-nya min 15, Y max-nya 15 dengan ketebalan 1,6. Untuk material yang digunakan FR4, kita cari di load from material library. Kita ketik saja FR-4. Nah, pilih yang loss free, kemudian OK. Nah, untuk substratenya telah terbentuk dengan ketebalan 1,6. Selanjutnya kita akan mendesain dari patch-nya. Kita desain saja dulu ground-nya. Ground plane. Ground plane dengan angka yang sama, modeling, break, kemudian SC, buat namanya ground, kemudian dengan Y min-nya. Nah, kita lihat di sini pada jurnal telah dilihat bahwa untuk lebarnya adalah L2, panjangnya L2. Nah, L2 adalah 11,5. Untuk Y min-nya tetap tadi 15, karena ukuran dari sini ke sininya atau dari X-nya itu tetap 15. Ini min 15, Y max-nya 15. Nah, pada Y min-nya kita buat di sini 15. Dan di sini 3,5. Min 3,5. Karena tadi ukurannya yaitu 11,5, maka 15 dikurang 3,5 akan menghasilkan 11,5. Dengan Z min-nya 1,6 dan Z max-nya 1,6 ditambah 0,035. Nah, setelah kita lihat ini, kita ubah materialnya menjadi copper. Kita cari pada load material, tuh pilih copper, ketik copper. Oke, pilih copper yang unmelted, kemudian load, kita preview. Nah, maka pilih OK. Nah, untuk groundnya udah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat patch. Membuat patch dengan angka yang sama, pilih break,
kemudian exit, kita buat namanya page. Kemudian untuk yeminnya kita lihat pada jurnal tadi. Nah, untuk page dengan lebar W1 dengan panjang L1. W1 ukurannya 15 mm, L1 12,5. Nah, 15 mm, maka kita bagi 2 menjadi min 7,5 untuk X min, 7,5 untuk X max, dan untuk lebar panjangnya tadi 11,5. Maka kita pilih 11. Maaf, berapa tadi ukurannya untuk L1 12,5. Nah, di sini kita pilih 11, di sini kita pilih min 1,5. 11 ditambah min 1,5 maka 12,5. Materialnya tetap copper, kita preview terlebih dahulu. Nah, kemudian oke. Setelah terbentuk page-nya, kemudian kita bentuk untuk portnya. Kemudian pilih exit port, kita ubah namanya dulu. Port dengan ukuran port min 1,5, X max-nya 1,5, Y min-nya min 15, Y max-nya min 3,5. Maaf. Nah, kita review terlebih dahulu. Oke, untuk ini terjadi double. Dan untuk Z max-nya jangan lupa ukuran Z max-nya adalah min 0,035. Kita review. Nah, kemudian oke. Selanjutnya kita akan membuat lubang di tengah pada page-nya seperti pada gambar pada jurnal. Nah, yang ini. Kemudian pilih break, exit, kemudian masukkan ukurannya 1,5, 5,5, 3,5, dan Y max-nya adalah 1,5. Kemudian untuk Z max-nya min 0,035. Dengan material yang kita gunakan adalah air atau udara, sehingga ketika proses pemotongan nanti dia akan hilang. Mohon maaf ada kesalahan pada ukuran ini yeminnya, harusnya plus. Nah, sini. Maka kita pilih oke. Nah, ketika ini shape intersection, maka kita pilih cut away hexless shape. Maka dia akan memotong yang berada dalam shape ini. Nah, oke. Kemudian kita bentuk juga untuk yang samping, yang bagian kiri. Exit dengan ukuran yang sama, X min-nya 1,5, X max-nya 5,5, Y min-nya 1,5, Y max-nya 3,5. Kita preview, kemudian Z max-nya min 0,035 ketebalannya. Mana? 0,035. Kemudian untuk komponen masih air. Nah, oke. Cut away hexless. Oke. Nah, untuk memudahkan kita ketika kita memotong bagian sini yang ada pada antena, maka kita akan membentuk sebuah garis bantu atau sebuah material bantu. Nah, break, ini kita pilih sini. Exit 7,5 ya. Dengan ketebalan min 0,035. Untuk material yang digunakan copper. Review oke. Nah, material yang digunakan adalah copper. Maaf, sepertinya pada page untuk ketebalannya belum dimasukkan. Mohon maaf tadi terjadi kesalahan. Maka kita tambahkan dulu untuk ukuran atau ketebalan dari
page ini. Min 0,035. Oke. Close. Nah, sudah terbentuk. Kemudian untuk ukuran page tadi kita ubah menjadi yang Gmax nya ini ditambah 2 mm atau 2 cm. 20 mm atau 2 cm. Maka dia menjadi 3,5. Review. Nah, tambah di sini. Kalian pilih OK. Close. Nah, selanjutnya kita akan memotong bagian di sini, potong membentuk segitiga siku-siku. Nah, bentuk segitiga, sebuah segitiga. Course, pilih polygon. Kita tarik dari titik ini sampai titiknya bertemu. Nah, jadi terdapat kesalahan dalam menarik garisnya, maka kita bisa ubah saja menjadi angka 1,5 biar ukurannya pas atau sesuai. Nah, kemudian kita pilih OK. Kemudian pilih course. Setelah itu kita pilih polygon 1, kemudian kita transport dengan Z atau ketebalannya min 0,035. Kemudian OK. Kemudian kita pilih extrude course. Kita klik 2 kali pada polygon tadi, pada garis yang kita bentuk. Kita buat thickness-nya 0,035 dengan komponen yang digunakan adalah atau material yang digunakan adalah air, itu udara. Nah, dan kita pilih OK. Mohon maaf, ada kesalahan. Kita ulangi lagi langkah yang tadi. Sebelumnya kita hapus dulu solid yang telah dibentuk tadi, maka kita ulangi lagi langkahnya sama seperti langkah yang tadi. Komponen, pilih course, polygon. Nah, polygon, kemudian OK. Pilih polygon, kemudian transform min 0,035 untuk Z-nya. Dan OK. Extrude course. Nah, untuk thickness-nya 0,035 dengan material yang digunakan adalah air atau udara. Oke. Nah, ini baru berhasil, maka kita pilih cut away highlight shape. Nah, maka sudah terpotong pada page-nya. Selanjutnya kita buat untuk bagian yang berada di sebelah kiri. Mohon maaf. Selanjutnya kita buat untuk bagian yang sebelah kiri, pilih course dengan langkah yang sama seperti tadi, polygon. Kemudian kita tarik dari titik ini, titik atau pilih yang akan kita potong. Nah, kemudian kita pilih OK karena ukurannya sudah sesuai. Kemudian pilih polygon, kemudian transform untuk Z-nya atau ketebalan min 0,035. Kemudian pilih OK, kemudian extrude course, kemudian klik 2 kali pada polygon tadi atau garis yang kita bentuk dengan ukuran 0,035 dan material air. Kemudian OK. Tadi lagi kesalahan, maka kita ulangi lagi langkah yang sama. Pilih course. Nah, setelah saya coba kembali dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, maka
baru bisa dipotong to gateway highlight shape. Nah, kemudian oke, kita lihat pada page-nya setelah terpotong. Nah, setelah terpotong, selanjutnya kita hapus saja yang bahan tambahan tadi, karena ini merupakan sebagai pembantu kita ketika proses pemotongan. Kita hapus saja. Itu solid 1 delete. Yes. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan antara patch dengan ports dengan cara pilih patch, kemudian save, kemudian pilih port, kemudian pilih boolean. Nah, setelah digabungkan, maka kita akan memasang portnya dengan cara kita zoom dulu. Kita pilih pick, kemudian kita pick pada bagian port bagian bawahnya, klik 2 kali, kemudian kita pilih home, pilih macros, kita pilih solver, kemudian pilih port, kemudian calculate port ascension coefficient, kita pilih calculate, kemudian construct, kemudian cost. Nah, kita lihat pada portnya apakah sudah terbentuk atau belum. Nah, sudah terbentuk portnya. Nah, setelah dibentuk port, nah, maka kita bisa melanjutkan dengan simulasi, yaitu start simulation. Tunggu saja prosesnya, karena ini memakan waktu yang cukup lama. Calculate matrix. Nah, sini ber 17%. Untuk videonya saya pause dulu karena ini akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, setelah selesai proses simulasinya, maka pada satu di result atau one this result kita dapat melihat S parameter. Kita pilih S11 nya. Nah, ini merupakan S11 atau S parameter dari ranjangan pada antena ultra wideband yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita harus membuat perbandingan pada hasil fabrikasi dan hasil simulasi yang dapat kita lihat perbandingannya dengan cara menggunakan MATLAB. Di sini telah saya inputkan untuk file Excel yang digunakan pada saat fabrikasi, pengukuran pada hasil fabrikasi, dan data yang digunakan setelah pada simulasi. Nah, untuk import data itu sendiri kita bisa menggunakan post processing. Kita pilih import plot data ASCII, kemudian kita tentukan di mana kita akan menyimpannya, misalnya di dokumen, misalnya kita buat namanya S11. Nah, save. Nah, ini merupakan data, sehingga kita telah memperoleh data untuk S11. Nah, ini merupakan bentuk dari parameter S11 dalam bentuk CST dengan desain yang digunakan yaitu sebagai berikut. Nah, seperti ini. Gunakan patch, port, substrate, dan ground. Nah, ini untuk patch-nya, ini untuk ground-nya dengan ketebalan spread 1,6, dan ini port-nya. Nah, lanjut ke MATLAB tadi. Setelah saya buat dengan menggunakan MATLAB, ini merupakan file Excel-nya, dan ini merupakan file dari hasil simulasi. Dapat kita lihat di sini. Bentar.
yang kita gunakan yang ini. Mohon maaf. Ini merupakan file Excel yang kita gunakan untuk MATLAB. Nah, file Excel-nya. Kemudian ini merupakan file Excel yang kita gunakan untuk simulasi. Mohon maaf, salah. Bukan file yang ini, tapi yang ini. S11 audio simulasi. Nah, terdapat banyak file karena banyak melakukan percobaan tadi, ada kesalahan pada Excel-nya, jadi melakukan proses pengeditan. Karena hasilnya pada MATLAB, kita jalankan run. Kita tunggu proses run-nya. Nah, ini merupakan hasilnya. Kita perbesar, maka dapat kita lihat yang berwarna biru merupakan hasil dari fabrikasi dan yang berwarna merah merupakan hasil dari simulasi. Dapat kita lihat bahwa pada fabrikasi memperoleh hasil yang tidak sempurna dari simulasi. Nah, di sini terdapat dilihat terjadi sinyal yang melebihi min 10 dB pada fabrikasinya, sedangkan untuk antena tersebut itu kita menggunakan sinyal yang berada di yang di bawah min 10 dB. Untuk sinyal itu sendiri yang digunakan dari sekitar 3,5 GHz untuk frekuensinya, mohon maaf, untuk frekuensi yang digunakan 3,5 MHz sampai sekitaran 13 GHz. 3,5 GHz sampai 13 GHz atau dengan bandwidth 8,5 GHz. Nah, ini merupakan hasil dari fabrikasi yang telah dilakukan dengan sinyal yang diperoleh yaitu yang berwarna biru dan sinyal warna merah untuk simulasinya. Dan ini adalah antena yang telah dibentuk dengan fabrikasi yang sebelumnya untuk rancangannya telah kita rancang dengan menggunakan aplikasi CST tadi. Nah, ini merupakan port dari antena tersebut. Nah, antena inilah yang kita ukur sehingga memperoleh hasil sinyal yang berwarna biru ini setelah fabrikasi. Nah, sekian dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.